Ya, anak-anak tadi kita telah menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia. Nah, ya, tentunya saja kita rindu ya untuk menyanyikan lagu setiap upacara ya Bu Nur ya. Kangen ya setiap upacara. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu ya, lagu apa namanya? Oke, ini lagu yang akan mengingatkan kalian tentang perjuangan ya. Judul lagunya Beramai ke laut. Nenek moyang seorang pelaut. Oke. Kita nyanyikan bareng-bareng. Nenek moyangku seorang pelaut, mengarang tiada takut, angin berdiri, layar berkembang, ombak berdebu, tepi pantai. Kemudian sekarang kita habis. Nah, tadi ya. Ternyata nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ya, jadi dari dahulu nenek moyang kita, para pendahulu sudah bekerja keras ya anak-anak ya, menjadi seorang pelaut. Pekerja apa ya? Ayo profesi yang berkaitan dengan laut. Ada yang tahu? Profesi Nelayan. Pelaut. Kok bajak laut? Nelayan, nahkoda. Ya, nelayan, nahkoda, pelaut ya. Nah, anak-anak hari ini ya, alhamdulillah hari ini kegiatan kita hari ini ada yang tahu Career Day atau hari ini kita dalam rangka agar anak-anak semua bisa mempersiapkan diri untuk di masa depan. Ada yang cita-citanya jadi guru, yang jadi guru angkat tangan, yang jadi guru, cita-citanya jadi guru. Nah, yang cita-citanya ada yang jadi polisi, tentara, apalagi jadi pemadam kebakaran, jadi astronot ya, atau jadi dokter, di polisi, ya dokter. Nah, ya. Hari Akbar mau ini, jadi apa tuh? Tunjuk tangan. Akbar mau jadi apa tuh? Tentara. oh tentara. Tentara bagus. Kalau tentara
Bagaimana ini syaratnya? Harus ada. Oh, jadi tentara itu harus badannya sehat, ya, berani, kuat. Ini kuat. Ya. Kalau jadi dokter, lagi dokter. Dokter tidak boleh jijian orangnya, ya. Kalau jijian, ya, nggak boleh takut sama darah. Ya, harus pintar matematika. Betul. Betul. Ya, jadi semuanya bidang cita-cita itu berhubungan dengan matematika. Matematika. Pintar belajar matematika. Betul. Mulai dari sekarang tidak boleh takut tentang matematika. Nah, anak-anak hari ini, ya, kalian akan mengetahui dan menambah wawasan pengetahuan kalian tentang dunia profesi atau dunia pekerjaan, ya. Dan nanti juga ditambah dengan beberapa hal ya yang akan kalian ketahui. Alhamdulillah hari ini Bapak tidak sendiri, ada Bapak Ibu guru yang lain, ya, ada Pak Iki, Pak Sodri, Bu Nur, Bu Grinsi, Bu Febi, Bu Cynthia, Bu Syifa. Nah, hari ini juga Bapak ditemani oleh, hari ini kita kedatangan narasumber. Narasumber kita ini bagian juga dari SD Serati, ya. Narasumber kita hari ini namanya Bunda Retno. Bunda Retno. Kita sapa semuanya ya. Halo Bunda Retno. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu tidak? Bunda Retno ini juga bagian dari SDS Rati. Nah, Bunda Retno ini spesial ya. Bunda Retno adalah, ada Bu Cynthia, Bunda Retno ini adalah kebetulan wali murid ya dari Ananda kelas 6. Yakina, wah hari ini spesial ya. Sama Aron ya. Dan Aron. Ya betul Pak Fajri, sama Aron. Wah Bunda, bagaimana sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak Fajri. Ini di rumah atau di kantor nih? Iya kebetulan lagi di kantor, jadi mohon maaf Ibu pakai masker ya. Oh, tuh anak-anak lagi di kantor ya. Bunda Retno menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker. Nah, Bunda Retno hari ini akan menyampaikan beberapa hal untuk kita semua anak-anak. Semuanya disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik. Kalau nanti Bunda Retno tanya, baru dijawab. Jadi di mute. Nanti kita dengarkan Bunda Retno menyampaikan beberapa hal tentang hari ini ya, tentang bagaimana cerita Bunda Retno dengan profesinya, pekerjaannya di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apa nih Pak? Aku nggak tahu nih Pak. Ya nanti dijelasin ya sama Bunda Retno. Ya Bunda Retno, dipersilakan. Ada yang mau di-share screen? Iya, baik. Terima kasih Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas, terdengar jelas. Jelas ya. Alhamdulillah. Jelas. Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Rati, Ibu Miss Ita, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak sekalian, apa kabar? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Baik, Bu. Alhamdulillah. Iya. Hari ini insya Allah Ibu akan menyampaikan sedikit tentang apa yang Ibu kerjakan. Nah, sebelum itu mungkin kita lihat video dulu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa putar video. Nanti kalau nggak bisa Ibu minta bantuan Pak Fajri ya, Pak Fajri ya. Coba Ibu setel dulu ya. Sebentar Ibu cari dulu videonya. Bentar ya. Mudah-mudahan nanti bisa tampil ya, sebentar. Ya, masih muter. Nah, coba Ibu share screen. Bentar ya, sinyalnya ini agak lemot. Oke, karena belum bisa, saya nanti kirim ke Pak Fajri aja. Nanti saya minta tolong Pak Fajri ya, Pak Fajri. Iya, boleh. Ya, nah sekarang Ibu mau coba share PPT aja dulu ya, anak-anak ya. Kelihatan nggak? Wah, kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Iya,
Senang sekali hari ini rasanya Ibu ketemu sama anak-anak SD Rati. Biasanya kalau pas nge-Zoom itu ketemunya Bapak Ibu Bapak Ibu pelaku usaha, Bapak Ibu fasilitator keamanan pangan. Nah, pagi ini ketemu sama anak-anak, senang banget rasanya. Ya. Nah, Ibu pagi ini Ibu mau cerita sedikit nih tentang Badan POM. Siapa yang tahu apa itu Badan POM? Singkatannya. Siapa yang tahu, yuk. Nggak tahu, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pintar, ya. Ya, anak-anak nanti pas di akhir nanti Ibu akan kasih 3 pertanyaan. Nanti kalau ada yang bisa jawab, nanti Ibu berikan hadiah ya. Nanti Ibu titipkan ke Pak Fajri atau ke Bapak Ibu guru yang lain. Iya. Nah, coba ya. Nanti kita dengarkan sedikit. Iya. Tadi benar, tadi siapa yang jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan ya? Tadi Ibu nggak sempat lihat namanya. Nanti Siapa mungkin yang jawab, ayo? Nadira. Oh, baik. Ya, terima kasih, Nak. Ya, jadi Ibu cerita sedikit nih. Kita kenalan dulu ya, nama Ibu Retno Anggrina Kalista Dewi. Biasa dipanggil kalau di kantor dipanggilnya Bu Retno atau Bu Ita gitu. Nah, Ibu bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ibu ada di bagian komunikasi, informasi, dan edukasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nanti kita lihat ya. Nanti kalau bingung ini apa sih Bu? Ini komunikasi edukasi, ada usaha mikro ini apa Bu? Nanti sambil jalan ya. Nah, Ibu sebagai pengawas farmasi, obat, dan makanan di Badan POM. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang nanti akan Ibu sampaikan, apa itu Badan POM, sekilas apa yang dikerjakan oleh Badan POM, dan kenapa Ibu bisa bekerja di Badan POM. Nah, anak-anak kan udah sering ya dengar di berita tuh ya, BPOM, kadang ada yang bilang BPPOM. Ya, yang benar BPOM atau Badan POM, bukan BPPOM ya anak-anak ya. Seringkali kita dengar kalau di televisi atau berita-berita tuh biasanya disebutnya BPPOM. Nah, ini bukan BPPOM tapi Badan POM. Jadi Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, kantornya ada di dekat sini, di depannya Rutan Salemba, di situ ya, di Jalan Percetakan Negara, di depan Rutan Salemba. Nah, Badan POM ini anak-anak salah satu lembaga pemerintah non kementerian, jadi bukan kementerian. Biasanya kan yang anak-anak tahu ada Kementerian Kesehatan ya, ada Kementerian apa lagi? Koperasi dan UMKM misalnya, dan macam-macam. Nah, ini ada lagi namanya Badan POM. Nah, tugasnya apa Badan POM? Badan POM tugasnya untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Ya, jadi apa yang diawasi? Obat dan makanan. Nah, yang termasuk obat dan makanan tuh apa aja? Obat kalau misalnya kita sakit, panas nih badannya ya, minum obat ya untuk penurun panas. Kita batuk, minum obat ya untuk meredakan batuknya. Kemudian ada lagi yang disebut obat tradisional. Obat tradisional ini contohnya kayak jamu ya, anak-anak yang kadang suka orang tua kadang minum jamu yang misalnya kunyit asem atau jahe atau apa ya, wedang uwuh gitu ya, yang dia ada khasiatnya untuk bisa memberikan efek tertentu untuk badan. Atau suplemen kesehatan seperti apa? Vitamin seperti itu ya, membuat badan lebih sehat. Terus lagi yang diawasi Badan POM kosmetik anak-anak. Kosmetik itu apa? Nih kalau mama di rumah pakai bedak, pakai lipstik, itu pakai perawatan untuk muka itu kosmetik. Dan juga pangan olahan. Jadi pangan olahan itu makanan ya. Makanan dan minuman yang diolah kemudian dikemas. Dikemas itu dibungkus, diberikan label begitu. Jadi termasuk produk yang diawasi oleh Badan POM. Ya. Nah, kalau misalnya kayak bakso gitu, mie ayam, Bu, terus buah-buahan, sayur-sayuran, apakah yang ngawasin Badan POM juga? Badan POM mengawasi semua pangan, makanan yang beredar, tetapi nanti hasil pengawasannya dikembalikan kepada kementerian yang terkait. Nah, jadi sebenarnya pekerjaan Badan POM tugasnya apa aja ya, Bu ya? Nah, kita lihat ya.
Badan POM ini hadir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekarang ini tuh ada 33 kantor Badan POM yang di ibu kota provinsi. Kita sebutnya Balai Besar atau Balai POM, dan ada 40 kantor Badan POM yang ada di kabupaten kota yang lebih di bawah lagi ya. Kita sebutnya Lokapom. Jadi ada sekitar 73 unit pelaksana teknis Badan POM. Kalau yang pusatnya ada di Jakarta Pusat, di depan Rutan Salemba ya, anak-anak. Itu nanti kapan-kapan bisa main ke sana. Nah, tugas Badan POM ini tentu saja melindungi masyarakat dengan melaksanakan pengawasan tadi, obat dan makanan, baik sebelum produk itu diedarkan atau dijual ke pasaran. Anak-anak kalau pergi ke Indomaret, ke Alfamart, atau ke toko, atau ke pasar, itu kan banyak produk yang misalnya contohnya jajanan ya, kayak yang dikemas seperti beng-beng, misalnya biskuit Oreo misalnya ya, itu sebelum dijual atau diedarkan ke pasaran, itu dia harus didaftarkan dulu di Badan POM. Nah, ini tugas Badan POM untuk mengatur supaya produk makanan, minuman yang dijual di pasaran itu memenuhi ketentuan keamanan dan gizi pangan. Nah, sebelum produk diedarkan itu ada pengawasannya, sesuai ada ketentuan perizinannya. Nanti ketika produknya diedarkan, Badan POM melakukan sampling juga. Sampling itu memeriksa, mengambil beberapa contoh produk yang di pasaran, kemudian kita uji, kita lihat apakah masih memenuhi ketentuan. Jadi tugas Badan POM ada pemeriksaan sarana, maksudnya datang ke tempat produksi atau produsen makanan, kemudian pabrik obat, untuk melihat apakah para produsen tadi ya, yang memproduksi makanan, memproduksi obat tradisional, kosmetik, dan sebagainya itu memenuhi ketentuan dalam berproduksi. Kemudian melakukan uji produk atau sampling produk, kemudian melakukan pengawasan online juga nih anak-anak. Yang suka belanja online mungkin orang tuanya ya, yang suka beli di Shopee atau di Tokopedia, Bukalapak, Badan POM punya satu deputi bidang pengawasan yang mengawasi melakukan pengawasan secara online. Ada deputi 4, deputi bidang penindakan. Di situ ada Direktorat Cyber melakukan patroli cyber. Nah, contoh nih ya, anak-anak kalau sering lihat di televisi mungkin ya, atau di berita, ini banyak sekali upaya yang sudah dilakukan Badan POM. Jadi bersama dengan instansi terkait, Badan POM melakukan patroli atau pengawasan baik secara online atau offline. Offline-nya maksudnya turun langsung ke lapang, itu offline ya anak-anak. Atau biasa disebutnya luring, luar jaringan. Itu yang langsung turun misalnya sidak ke pasar, apalagi ini mau Nataru, Natal dan Tahun Baru ya, ini upaya pengawasan kita perketat untuk memberantas peredaran produk ilegal, atau kadang ada produk yang enggak ilegal. Ilegal itu apa sih, Bu? Ya, produk ilegal itu produk yang tidak sesuai ketentuan. Jadi dia tidak didaftarkan dulu ketika mau dijual, tidak melalui proses yang semestinya. Nah, atau produk-produk yang legal atau dia sudah daftar tapi masa kedaluarsanya kadang tidak sesuai. Jadi produk udah kedaluarsa tapi dijual. Nah, ini kan membahayakan kesehatan. Nah, ini dilakukan pengawasan oleh Badan POM. Seperti misalnya ada ditemukan produk kosmetik yang ternyata mengandung bahan yang membahayakan, bahan pemutih yang tidak seharusnya digunakan pada tubuh ya, pada wajah. Nah, ini juga menjadi salah satu tugas Badan POM. Kemudian ada juga yang misalnya gudang jamu ilegal misalnya ya, atau gudang ditemukan gudang mengandung pangan-pangan yang disalahgunakan. Artinya misalnya dia pangannya itu seperti menggunakan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan pada pangan. Contoh, formalin ya, kalau anak-anak sering dengar berita,
mie yang berformalin atau tahu berformalin biar dia makin awet, tahan lama. Padahal harusnya tahu itu sehari aja sudah cepat. Kalau kita bilang cepat basi ya, berlendir, kemudian rasanya kecut, nggak seperti biasanya. Nah, itu biasanya ditambahkan bahan-bahan berbahaya seperti itu yang tidak boleh digunakan pada pangan. Nah, ini adalah tugas Badan POM untuk memberantas peredaran produk yang membahayakan masyarakat. Ada berbagai upaya yang dilakukan Badan POM. Nah, ini kita nih ya anak-anak ya, sebagai konsumen ya, konsumen kita harus waspada. Nah, kita harus paham nih bagaimana caranya kita supaya tidak membeli produk yang tidak baik untuk kesehatan. Dengan apa? Caranya dengan ini, dengan cek klik. Cek klik ya, biasa kita sebutnya begini, cek klik. Itu ada K-nya itu cek kemasan. Apakah kemasannya berlubang, sobek, karatan atau penyok? Nah, kalau anak-anak beli misalnya makanan yang kaleng atau dalam kemasan plastik, dilihat ada lubangnya enggak, apakah ada sobek. Apalagi kalau kemasan kaleng ya, kalau dia penyok sedikit, nah kemungkinan penyoknya itu kayaknya oh nggak bocor nih, penyok dikit masih bagus nih kemasannya. Tapi kita nggak tahu di situ ketika penyok ada lubang atau porus yang sangat kecil yang di situ bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen. Ada Clostridium botulinum yang sporanya bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau pilih makanan diperhatikan baik-baik. Kalau ada kaleng yang penyok, walaupun sedikit jangan dibeli. Kalau ada yang lubang atau sobek jangan dibeli. Gitu. Yang kedua, yang pertama cek kemasan ya. Yang kedua cek label. Label itu kemasan pangannya apakah informasinya betul, artinya ada nomor pendaftarannya. Kalau dia yang terkemas ya seperti yang Ibu sebutkan, kayak biskuit, kemudian susu kaleng misalnya, atau susu bubuk, atau apa ya, biasa kalau anak-anak suka jajannya apa ya, coklat, itu dilihat apakah labelnya itu sudah benar informasinya, ada nomor pendaftarannya, ada komposisinya, dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan akan Ibu sampaikan apa saja yang anak-anak perlu tahu untuk di label. Nah, ini izin edar. Tadi Ibu sebutkan, izin edar ini kan untuk pangan olahan yang mengeluarkan Badan POM. Jadi, apakah tadi ada izin edarnya atau enggak sih makanan permen misalnya yang anak-anak beli, itu ada enggak izin edarnya? Ini bisa dicek loh di aplikasi Cek BPOM. Bisa dicari di Android ya, di handphone anak-anak misalnya ya, atau orang tua. Ini bisa dilihat aplikasi Cek BPOM untuk tahu apakah izin edarnya itu benar nggak sih itu memang izin edar yang betul. Karena kadang produsen makanan suka nakal nih, dia mencantumkan nomor izin edar yang bukan semestinya. Jadi punya orang dicantumkan di milik dia, kemudian dijual padahal dia nggak punya nomor izin edar. Nah, untuk tahu apakah ini benar atau enggak bisa dicek di aplikasi Cek BPOM. Nah, klik tadi yang pertama cek kemasan, cek label, cek izin edarnya ada atau tidak, dan cek kedaluarsa. Kedaluarsa itu artinya masa expired date atau batas aman produk dikonsumsi. Nggak boleh produk yang udah kedaluarsa kita makan, akan berbahaya bagi kesehatan. Ya, itu. Jadi tadi cek klik ada 4 ya, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Nah, ini lagi yang menjadi salah satu fokus Badan POM. Ada berita hoax ya, hoax itu ya. Sering kita dapat WA misalnya ya, orang tua kita atau kita di grup teman suka lihat ada kopi yang ketika dibakar menyala begitu. Atau ada disebutkan makanan kaleng yang dari Thailand itu mengandung virus berbahaya. Atau disebutkan misalnya bahayanya frozen food atau AMDK dan lain-lain. Nah, kita jangan mudah percaya ya anak-anak. Nah, itu kalau seperti itu kita mesti gimana Bu kalau dapat berita itu kan biasanya dikirimkan ke WA grup Bu, dari satu WA grup ke WA grup yang lain. Kadang saya juga dapat dari keluarga, dari teman, atau kadang orang tua. Nah, kalau seperti itu gimana Bu? Nah, anak-anak bisa
yang sudah bisa menggunakan handphone atau laptop dan sudah punya ini ya, sudah mahir menggunakan jaringan internet, bisa cek ke websitenya Badan POM di www.pom.go.id di bagian klarifikasi. Di situ ada klarifikasi dari Badan POM dan ada public warning. Jadi nanti kalau berita-berita yang apakah itu hoax atau bukan, cek dulu di Badan POM. Kalau sumber dari Badan POM itu pasti terpercaya dan bisa diklarifikasi. Jadi nanti kalau dapat hoax-hoax yang ada di WhatsApp, jangan langsung percaya dan jangan turut menyebarkan ya, jangan terus di-share ke semua anggota grup, ke semua kontak kita, jangan. Hoax itu berbahaya dan sudah ada undang-undangnya ya bagi penyebar hoax, ada penindakan juga. Nah, ini ya, mari kita cegah penyebaran hoax ya dengan menjadi konsumen cerdas. Bisa masuk ke website Badan POM di www.pom.go.id ya di sini untuk melihat tentang penjelasan Badan POM. Nah, ini mari anak-anak kita saring dulu nih sebelum sharing. Saring sebelum sharing, sebelum mengirimkan itu ke semua anggota grup kita, kontak kita, kenalan kita harus baca dulu, bener nggak nih beritanya, klarifikasi dulu, lihat ke website yang resmi dari pemerintah ya, supaya kita tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak benar. Begitu ya anak-anak. Nah sekarang ini, ada lagi yang mau Ibu sampaikan nih anak-anak. Ini kan masa pandemi ya anak-anak ya. Kita banyak di rumah. Nah apa saja nih yang harus kita lakukan nih anak-anak. Nah Badan POM itu selain melakukan pengawasan obat dan makanan, untuk penanganan COVID-19, Badan POM juga banyak melakukan upaya, antara lain menerbitkan buku-buku infografis pedoman untuk mengatasi kondisi pandemi COVID-19, kemudian seperti vaksin ya, vaksin yang kita semua udah divaksin belum ya anak-anak ya? Oh, kalau anak-anak mungkin belum, kalau Bapak Ibu guru pasti sudah. Kalau anak-anak ya, orang tua di rumah kita juga pasti sudah ya, insya Allah sudah semuanya. Nah, itu juga Badan POM yang mengeluarkan. Nah, ini berbicara daya tahan tubuh ya, anak-anak. Ini tentu saja kita harus apa nih? Konsumsi makanan yang aman dan bergizi. Kemudian minum air putih 8 gelas per hari. Nah ini jangan males minum ya anak-anak di rumah. Walaupun di rumah tapi jangan lupa ditaker minumnya pakai botol minum. Jangan hanya udah yang penting udah lega aja haus, yang penting udah minum udah nggak kering tenggorokannya. Jangan gitu ya anak-anak ya. Ini penting untuk kesehatan. Kemudian olahraga rutin. Nah ini kalau di ini nih Bunda. Yang suka jarang dilakukan ya. Nah, seringkali Bapak Ibu guru nih tugasnya banyak memberikan tentang harus misalnya berlatih mendribel bola misalnya. Nah, ini juga bagus buat anak-anak sebenarnya. Walaupun di rumah Bapak Ibu guru memberikan tugas yang intinya supaya kita di rumah juga bisa berolahraga walaupun mungkin hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, kalau bisa rutin walaupun hanya sebentar ya, setengah jam aja sehari. Lari-lari di tempat misalnya, kemudian misalnya misalnya di rumahnya mungkin ada lebih luas atau dekat dengan lapangan, bisa jalan-jalan di situ atau apa yang bisa membantu kita untuk rutin berolahraga. Nah, kemudian juga ini anak-anak nih, tidur cukup 7-9 jam per hari. Kadang kalau kita masih sekolah dari rumah terkadang PTM hanya seminggu sekali ya. Nah, ini kadang-kadang anak-anak suka tidurnya malam nih, nonton TV atau mengerjakan yang lain. Kadang lupa kalau besok kan masih tugasnya bisa dikerjakan di rumah, Bu. Jadi ya udah tidurnya malam, ntar jam 10 baru tidur, jam 11 baru tidur, besok paginya ngantuk. Nah ini tidak boleh juga ya, makanya harus tidur cukup dalam sehari. Nah kemudian di kondisi COVID ini jangan lupa minum vitamin anak-anak bila perlu. Kalau asupan makanannya sudah beragam, bergizi,
tidak perlu minum vitamin nggak apa-apa, tetapi bila diperlukan minum vitamin. Dan cuci tangan harus selalu diterapkan. Nah ini terkait obat, tadi kalau Ibu sampaikan makanan kan harus cek klik ya. Nah, obat juga sama, cek klik juga sebelum membeli obat. Nah, beli obatnya hati-hati nih. Jangan beli di sembarangan tempat. Beli obat harus di sarana pelayanan kesehatan. Toko kalau kita bilang toko obat nanti, ya Bu, toko obat tuh di pinggir-pinggir jalan kan banyak. Ya, memang ada toko obat yang resmi ya, seperti itu. Ada juga apotik, tapi ada juga pernah ya berjalan-jalan di pinggir jalan tuh ada orang yang dia seperti apa ya, punya gerobak atau apa, di situ isinya obat-obatan. Kadang-kadang Ibu pernah jalan di Jakarta mana, Ibu lupa. Nah itu kita tidak, dia jualnya di pinggir jalan raya, jadi seperti warung ketengan yang pindah dari sini bisa kemana-mana berjalan, dia menjual obat-obat yang kita tidak tahu apakah obat itu obat legal atau tidak, dan penyimpanan obat itu juga harus diperhatikan. Maka kita harus membeli obat di tempat yang benar. Kemudian beli obat sesuai dengan resep dokter, jangan beli sendiri. Sesuai dengan saya sakit, kayaknya panas nih, demam, saya demam udah 2 hari, langsung aja ke pasar, di situ ada toko obat, saya mau beli obat apa gitu. Langsung nanya, tapi tidak ke dokter misalnya ya. Jangan asal membeli obat. Karena tiap penyakit atau gejala itu ada sendiri diagnosis yang tidak yang bukan dokter yang tidak akan tahu sebenarnya apa obat yang tepat. Ya, kalau kita ke apotek ada apoteker di sana, apoteker yang tahu, kita bisa konsultasi obat apa yang bisa kita konsumsi untuk meredakan gejala kita. Tetapi kalau untuk penyakit-penyakit tertentu, apoteker pasti akan merujuk ke dokter ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau beli online Bu, obat boleh nggak Bu? Beli online obat itu biasanya hanya suplemen-suplemen kesehatan atau obat bebas ya yang tidak dengan resep dokter. Kadang kita ada kan ya Halodoc itu kalau sakit nggak perlu lagi susah-susah harus ke rumah sakit karena antriannya panjang atau mencegah supaya nggak berkerumun begitu ya. Nah ini kadang beli lewat Halodoc. Nah ini Halodoc, kalau di Halodoc itu ada dokter yang memang bertugas ya dan sudah bekerja sama dengan Kemenkes. Sebentar ya. Ibu izin sebentar ya, Ibu tutup pintu sebentar ya anak-anak, sebentar. Iya, Bu. Nah, jadi anak-anak, Badan POM ini kalau kalian makan ya kemasan apa misalnya biskuit, jadi harus ke kantornya Bunda Retno dulu, ya harus dicek nih kemasannya, ada luarsanya, plastiknya. Nah, ini mah juga ya semuanya. Iya, mohon maaf ya karena Ibu di kantor jadi ada suara-suara. Ya, tidak apa-apa Bu. Ya. Ya, ini kalau untuk obat ya, Ibu lanjutkan sedikit lagi. Nah, kemudian, nah ini dia tadi kalau sudah berbicara tentang obat, di masa pandemi COVID ini yang Badan POM lakukan selain terkait vaksin, Badan POM juga banyak melakukan penyusunan dan penyebaran produk informasi seperti leaflet, brosur, infografis di media sosial Badan POM ya. Ada berbagai informasi yang bisa dimanfaatkan. Nanti akan Ibu berikan di bawah ada kalau ini ada yang tahu mungkin ya Pompi, klub Pompi. Nah ini biasanya kalau untuk anak-anak kita arahkannya ke klub Pompi. Ada Instagramnya klub Pompi, ada Facebooknya klub Pompi. Nah di situ banyak informasi yang bisa anak-anak cari di situ tentang makanan, pangan ya, tentang obat, bagaimana cara untuk memilih pangan yang baik, bagaimana memilih ayam yang baik misalnya nih, atau bagaimana memilih pangan segar misalnya sayur atau tahu atau apa, nanti bisa dilihat di klub Pompi. Di situ juga ada perpustakaannya, ada video dan segala macam. Nah ini ada keluarganya si Pompi, ini bisa di-follow dan subscribe ke ada Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Ini media sosialnya Klub Pompi. Dan ada juga untuk Badan POM, selain Klub Pompi ada media resmi, media sosial Badan POM. Nah, ini
pertanyaannya, kenapa Ibu bisa bekerja di Badan POM? Ini Ibu masuk di Badan POM itu tahun 2006. Sebelumnya Ibu bekerja di apotek. Ya, karena Ibu dulu sekolahnya di Fakultas Farmasi. Fakultas Farmasi itu kita mempelajari obat-obatan di situ. Bagaimana membuat obat, bagaimana tahu obat ini untuk apa gunanya, bagaimana takarannya atau dosisnya. Kemudian kalau untuk penyakit tertentu obatnya apa? Terus obat itu tidak boleh digunakan sembarangan karena terkadang ada efek obat yang saling bertolak belakang, nggak boleh bersamaan meminumnya. Atau justru akan dengan pemakaian obat yang bersamaan, obat A dan obat B akan mempercepat pengaruh obat A. Nah, ini harus diperhatikan. Di situ Ibu belajar itu. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ke kuliah pasca sarjana program profesi apoteker. Nah, di apoteker ini adalah seperti kalau kita mau kerja di kalau kita mau naik motor ya, kita mau naik motor atau kita mau bisa nyetir mobil, kita harus punya SIM dulu sebelum kita boleh bawa motor atau bawa mobil ya. Nah, Ibu supaya bisa bekerja di apotek, Ibu harus menjalani pendidikan profesi apoteker dulu. Nah, ini Ibu kuliah di apoteker. Tadi kan S1-nya udah nih farmasi, kenapa ke apoteker, Bu? Supaya Ibu punya SIM untuk Ibu bisa praktek di apotek seperti itu. Nah, di apoteker itu belajarnya hanya 1 tahun. Kalau di farmasi itu bisa 3,5 sampai 4 tahun. Nanti setelah lulus Ibu dapatkan sertifikat sebagai apoteker. Nah, Ibu boleh nih praktek di apotek, kerja di apotek begitu. Nah, kemudian Ibu masuklah setelah Ibu di apotek selama 3 tahun Ibu masuk ke Badan POM. Nah, di Badan POM itu banyak sekali apoteker, sarjana farmasi dan sarjana pangan ya. Pangan karena Badan POM kan pengawasan obat dan makanan. Nah, di situ banyaknya ada apoteker dan pangan. Nah, disitulah kalau adik-adik, anak-anak mau menjadi pengawas farmasi, kita bilangnya karena Badan POM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Jadi tugasnya mengawasi obat dan makanan. Nah, itu bisa sekolahnya ambil ke farmasi atau ke apoteker atau ke jurusan pangan atau teknologi pengolahan karena mayoritas di Badan POM profesi tersebut yang dibutuhkan walaupun juga ada jurusan lainnya sesuai dengan pekerjaannya misalnya di bidang keuangan maka yang dibutuhkan dari lulusan akuntansi atau di bidang kerjasama luar negeri, maka yang dibutuhkan terkait pekerjaan yang lain tidak harus pendidikan yang lain tidak harus profesi apoteker ataupun farmasi, misalnya sarjana hukum, misalnya lagi ilmu sosial, ilmu politik, nah seperti itu. Nah, anak-anak Badan POM tadi selain melakukan ada pengawasan juga ada pembinaan. Nah, ini Ibu kerjakan di Badan POM di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Ibu juga memberikan materi atau sebagai narasumber melakukan bimbingan teknis kepada siapa? Kepada pelaku usaha. Pelaku usaha itu siapa, Bu? Kepada produsen. Nah, Ibu biasanya ke produsen pangan ya. Nanti kalau yang untuk obat, pabrik obat ada lagi bagiannya. Kebetulan karena Ibu adanya di Direktorat Pemberdayaan Pelaku Usaha Pangan Olahan, maka Ibu sehari-harinya terkadang Ibu menyampaikan materi atau bimbingan teknis kepada pelaku usaha supaya mereka apa? Mereka paham kan akan keamanan pangan ya, menjaga pangannya seperti itu. Nah, ini terima kasih. Ini adalah media sosial dari Badan POM yang bisa diakses anak-anak ya. Ada Instagramnya, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube. Nah, ini banyak informasi menarik di sini tidak hanya untuk pelaku usaha. Saya kan bukan penjual, Bu. Saya kan bukan produsen, saya anak-anak. Ya, anak-anak juga bisa untuk tahu informasi lebih lanjut tentang obat dan makanan bisa masuk ke media sosial Badan POM atau Klub POMPI.
Ya, terima kasih. Demikian dari Ibu. Ibu coba share video dulu ya anak-anak ya. Coba nih mudah-mudahan udah bisa. Ini tadi yang Ibu mau putarkan. Sebentar ya. Nah, ini udah bisa. Bentar ya. Nah. Sudah keluar belum, Pak? Sudah. Belum ya? Sudah ya? Suaranya belum ya. Sebentar ya. Bentar, saya stop dulu share screen-nya. Bentar ya, saya ulang lagi. Suaranya belum muncul ya. Share screen. Apakah suaranya sudah, Pak? Sudah. Oh ya. Nah. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami mengabdi. Pengawas keamanan pangan, berjuang, berdiri di depan, berbakti untuk negeri, mengabdi untuk kemanusiaan. Wah, hebat. Iya, terima kasih. Ya, seperti janji Ibu tadi, boleh nggak Pak Fajri masih ada waktu nggak kalau mau Masih ada ada. pertanyaan? Masih Iya. Masih ada pertanyaan, Bu. Masih ada Bunda. Anak-anak yang bisa jawab. Bahkan Ya. Bunda Retno, Bu Retno, ini Bapak Ibu gurunya juga ada yang mau bertanya dikatakan. Oh, boleh. Ini Iya. Bunda Retno silakan. Bunda Retno. Tadi Bunda Iya. Retno. Boleh nih, anak-anak kalau ada yang bisa jawab ya. Ibu mau bertanya, bagaimana cara kita untuk tahu makanan itu aman? Tadi ada ceklik, bisa sebutin nggak ceklik itu apa aja? Nah, siapa yuk? Angkat tangan, angkat tangan. Nadira. Oh, Nadira. Bunda. Boleh. Nadira. Kemasan, label, izin edar, luarsa, Terus Satu dan lagi. ditanya kadaluarsa. Nadira. Oh ya, Wey, oke. boleh. Ini Nadira yang tadi pagi jawab juga bukan Pak Fajri? Iya betul. Iya. Tadi yang jawab juga. Oke,
ya. Mbak Nadira. Pintar. Kakak Nadira. Oke, pertanyaan lagi ya. Anak-anak, tadi Badan POM kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang diawasin apa aja nih anak-anak? Bisa nggak sebutkan ada 3 yang diawasi Badan POM? Ayo, katakan siapa yang berani? Obat-obatan sama obat-obatan makanan. Apa? Siapa? Katakan. Banyak nih. Obat makanan, minuman. Produk makanan sama Aduh, semuanya jawab. kosmetik, lalu juga produk obat-obatan. Gimana nih Pak Fajri nih? Banyak nih. Angkat tangan dulu, angkat tangan, angkat Coba tangan. angkat tangan. Ini Saya. Kalista. Bunda. Ya, Kalista, silakan. Enggak apa-apa. Obat makanan dan Obat, makanan, dan kosmetik. Iya, betul. Wih. Pintar, Kalista. Keren. Ya. Satu lagi ya. Satu Angkat tangan lagi. ya, angkat tangan, angkat tangan. Atau mungkin ada yang mau tanya, boleh? Yang mau tanya juga dapat hadiah. Nah, ada yang mau tanya nggak? Anak-anak dulu, ibu gurunya. Ntar. Oh, Ryan, Bunda Retno, Ryan. Oh iya, silakan. Ryan mana? ini aku telepon nih, Bu. Enggak apa-apa. Kenapa, Ryan? Saya Ryan. Ini aku Revan. Reva. Oh, Revan ya. Ryan, Revan ya, Revan Revan. kelas berapa nih? Revan kelas 4, Revan kelas 4. 4. Iya. Silakan Mau tanya Revan. apa, Nak? Revan, ayo Revan, mau tanya apa? Atau Ibu yang tanya aja ya? Revan mau tanya apa? Aku nggak tahu. Atau Ibu yang tanya nih? Nah, supaya dapat hadiah nih. Revan, kalau Badan POM kantornya di mana sih yang di Jakarta ini? Yang lainnya nggak boleh jawab ya. Yang lainnya nggak boleh jawab. Revan yang boleh jawab. Revan yang boleh jawab. Kantornya Badan POM di mana? Revan tahu nggak? Ada. Ayo Revan, wah Revan tadi Deket sini. Mana ya? Revan, yang ditanya Revan, yang ditanya Revan. Revan apa Revan? Kalau tidak tahu nanti kesempatan yang lain nih Bunda. Ya, Satu orang saja ya, one by one. Depan penjara. Bunda Retno katanya depan penjara. Penjara mana? Anak-anak penjara mana ya? bisa kemana? Mbak. Gimana Bunda? Jakarta, iya di Jakarta. Di depan penjara di Rutan Salemba sini dekat. Salemba, ya? Salemba. Rutan sini. Tahu nggak? Revan tahu nggak Salemba? Ya. Iya. Oke deh Revan, makasih ya. Bunda kayaknya ada yang banyak mau tanya nih anak-anak dulu. Boleh. Yuk. Anak-anak ada yang mau tanya dulu nggak nih tentang makanan, obat-obatan, kosmetik, atau siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Yang mau tanya angkat tangan. Kalau anak-anak belum nanti ibu gurunya nih nanya nih. Gak apa-apa ya Bunda Retno ya nanya Iya, ibu nggak gurunya. apa-apa, Pak Fajri. Anak-anak ada yang mau tanya dulu nggak? Tadi ada yang angkat tangan. Naila siapa tuh? Mana ada yang angkat tangan? Siapa nih? Ozil mau tanya Ozil. Mau tanya ke Bunda Retno. Iya, Pak Fadri. Apa tuh? Mau nanya apa? Halo, Ozil. Om dibentuk. Kapan BPOM dibentuk, Bunda? Aduh, pertanyaannya serius banget nih, Ozil. Ozil keren nih pertanyaannya. Kapan BPOM dibentuk? Iya, Ozil BPOM singkatan apa, Ozil? Ozil kelas berapa nih? Ozil kelas 5, Bunda Retno. Kelas 5. Oh, oke. Ozil tahu BPOM dari mana pertama kalinya? Ozil Pertama ditanya kali tahu apa dari berita atau dari Umi? Dari TV. Dari TV. dari TV. Iya. Ya. Ozil Badan POM itu dibentuknya sekitar tahun 2001. Dulu lama banget. Ibu Ozil juga belum lahir. 2001 tuh masih apa ya? Masih kuliah ya. Ya, Ozil udah lahir belum ya? 2001. Belum. Itu Ozil. Ya. Ya, Ozil di tahun 2001 sampai sekarang berganti-ganti disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang ada supaya tujuannya Badan POM bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Yeay, makasih ya Yeay, Ozil Ozil, makasih pertanyaannya. Tadi ada yang angkat tangan. Siapa nih mau tanya? Yang murid dulu.
Bunda nggak apa-apa ya, masih ada yang mau tanya nih. Ya, boleh Pak Fajri. Ini Nadif mau tanya, Nadif. Oh nggak, diangkat tangan aja. Nadif mau tanya tidak? Oh tidak, turun tangan. Tadi ada yang mau tanya, siapa tuh? Kalista mau tanya sama Difka? Ya mau tanya, oke boleh. Ada nih. Siapa yang mau tanya, Difka apa Kalista? Wah, ini Difka, kakak oke. adik ya. Iya kakak adik. Difka kelas berapa? Difka kelas 3. Ah, kelas 3. Apa itu? Apa itu? Patroli cyber. Patroli cyber. Wah, nyatet nih berarti. Wah, pinter. Nyatet ya berdua. Patroli cyber. Ya, di Badan POM ada patroli cyber yang dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan. Patroli itu sama kayak kita mengawasi ya. Mengawasi cyber. Cyber itu artinya dia melakukannya secara virtual. Kayak misalnya melalui internet ya, gampangannya. Kan sekarang banyak tuh obat, makanan yang dijual di internet. Kayak banyak marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, apalagi ya, JDID ya, kemudian ada Borongdong di setiap wilayah juga kadang ada yang khas marketplace-nya. Nah itu masyarakat bisa membeli bebas kan ya, makanan, obat, dan iklan-iklan itu kadang ditayangkan secara masif di marketplace. Nah, patroli cyber itu melakukan pengawasannya secara online di virtual itu. Apabila ada iklan yang nggak sesuai, itu akan di take down, akan diturunkan iklannya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Atau ada yang produk-produk ilegal, ini akan ditindak dengan bekerja sama dengan marketplace tadi. Jadi patroli itu pengawasan, cyber itu pengawasannya dilakukan secara virtual atau online, selain pengawasan yang dilakukan secara langsung ya, turun ke lapang, turun ke pasar, turun ke supermarket ya, misalnya seperti itu. Ya, makasih ya Difka pertanyaan. Makasih. Oke. Selanjutnya sebelum Naila angkat tangan ya. Sebelum Naila, Bapak mau persilakan dari tadi nih Bunda Retno nih. Bu Nur udah gak sabar mau tanya. Oh, iya. Waduh, saya deg-degan nih kalau yang nanya Bu Nur. Siap-siap dulu nih. Benar. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Bunda, guru nanya. Bentar. Saya Bener mana sih Bunda? Saya mau add spotlight. Bunda, saya. Ayo Bunda, silakan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar Bu? Kemarin ketemu ya Bu, minggu lalu ya, pas foto. Pas pemotretan. Iya. Ini Bu mau tanya. Ya. Bagi pelaku usaha mereka yang produk makanan atau minuman sebelum diedarkan ke masyarakat kan harus melalui ke Badan POM terlebih dahulu ya untuk dicek ya. Yang tadi Bunda. Nah itu bagi Badan POM sendiri butuh berapa lama waktunya itu untuk bisa memberikan izin kepada makanan atau minuman tersebut sehingga bisa layak dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Itu aja sih. Iya, makasih Bu Nur pertanyaannya. Iya, jadi kalau yang diawasi Badan POM itu kan pangan olahan. Nah, untuk makanan sendiri ya, kita sebutnya pangan. Makanan sendiri itu Bu, pangan itu dibagi menjadi beberapa. Ada pangan segar. Pangan segar itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang belum diapa-apakan. Atau dia diproses tapi perlakuannya minimal. Misalnya hanya dipotong-potong. Misalnya hanya diasinkan. Ikan asin ya misalnya. Atau misalnya madu yang nggak diapa-apakan, itu pangan segar jatuhnya. Nah, dia pendaftarannya sebelum diedarkan itu ke Kementerian Pertanian, itu pangan segar. Nah, pangan olahan itu tadi yang diproduksi misalnya yogurt, misalnya Yakult, terus misalnya biskuit, itu pendaftaran, itu namanya pangan olahannya yang dia dikemas dalam kemasan, ada labelnya, itu namanya pangan olahan. Dia perlakuannya bisa bisa kayak biskuit kan tidak cuma di oven, jadi dia ada ditambahkan sesuatu atau tanpa penambahan sesuatu pun, tapi dia diolah yang tidak minimal. Jadi ada kompleks begitu ya, kemudian dikemas, diberikan label itu pangan olahan. Nah, pangan olahan ini sendiri Bu, pendaftarannya tidak hanya di Badan POM, ada juga yang di Dinas Kesehatan. Nah, kalau yang di Dinas Kesehatan tuh untuk yang kering-kering aja. Jadi yang misalnya
dan bentuknya bukan cair ya, bukan minuman cair dan tidak dibekukan, bukan frozen food, bukan kayak pempek yang harus masuk kulkas tuh Bu ya. Jadi dia hanya makanan yang tahan di suhu ruang aja kering-keringan, itu daftarnya nggak harus ke Badan POM, bisa ke Dinas Kesehatan. Sekarang ke OSS ya, ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah yang wajib ke Badan POM itu yang tadi harus beku, frozen food, harus masuk kulkas atau nggak beku tapi misalnya si pempek itu harus masuk ke chiller ya yang nggak harus di freezer, itu juga harus ke Badan POM atau minuman yang siap minum kayak Yakult, yogurt, terus misalnya teh gelas ya yang dia bentuknya cair itu nggak bisa Dinas Kesehatan, harus ke Badan POM. Nah berapa lama? Nah, ini ada prosesnya. Jadi kalau daftar ke Badan POM dia harus kayak kita mau masuk rumah tuh Bu ya, kenalan dulu kan sama yang punya rumah. Nah, kenalan sama Badan POM itu supaya dia dapat nomor akun sama username. Itu dapat itu dulu, itu 10 paling lama 10 hari kerja. Untuk dapat username atau akun itu supaya Badan POM aplikasinya kenal dulu sama si pelaku usaha, itu dia harus memasukkan data-data dokumen yang diperlukan. Nah, udah 10 hari maksimal ya, nggak sampai 10 hari. Paling lama 10 hari. Setelah itu si pelaku usaha harus memenuhi lagi ada persyaratan terkait produknya. Dia mau daftar apa nih? Oh, daftar kornet kaleng misalnya atau daftar tadi yogurt misalnya ya. Itu dia harus memenuhi ketentuannya. Itu dokumennya di-submit maksimal 30 hari kerja, itu time to respond. Jadi bisa lebih cepat seperti itu Bu Nur. Nanti akan ada pemeriksaan sarana juga. Jadi akan didatangin sarananya bagi pangan-pangan kalau pemeriksaan sarana untuk semua, tapi untuk uji, nah tidak semua produk yang didaftarkan ke Badan POM harus diujikan. Ya maksimal kurang 30 hari itu SLA-nya ya, Service Level Agreement. Jadi udah sudah ada prosedurnya selama 30 hari time to respond. Tapi kalau ternyata ada data yang kurang lagi, nah dia harus mensubmitkan lagi. Kalau dia lama nggak kirim-kirim data, ya akan semakin lama keluarnya. Seperti itu Bu Nur gambarannya. Itu Bu Nur. Iya, makasih Ya. Bunda. Iya, sama-sama Bu Ibu. Nur mau ini ya, mau usaha. Katanya geprek juara di kaleng. Ya. Geprek di kaleng. Iya. Nah, itu ya prosesnya ya Bun ya. Jadi untuk Iya, mohon maaf nih Bunda. Iya Ibu, Bunda. Miss Ita nih ya. Iya. Iya. Mohon maaf Bunda Sakinah. Iya Bu. Ini boleh satu lagi ya pertanyaannya ya? Boleh, monggo Bu. dari ini Miss Ita. Iya. Oh, spesial. Oke. Naila nanti Naila ya. Naila setelah Ibu. Oh Naila, silakan Naila dulu sayangku. Oke, Naila dulu deh angkatannya. Naila dulu. Jadi terakhir ditutup oleh Sita. Naila, boleh bertanya? Halo Kakak Naila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Naila kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5. Oh iya, ya. Ibu, kan sekarang vaksin Sinovac sudah aman untuk anak-anak. Apakah ada lagi selain vaksin Sinovac? Dan vaksin Sinovac kenapa bisa aman untuk anak-anak, Bu? Kenapa bisa aman untuk anak-anak? Iya. Wah, Naila pertanyaan serius juga nih ya. Iya. Iya, pembuatan vaksin tuh memang ada berbagai cara ya. Maksudnya kenapa dia bisa aman untuk anak-anak kan itu ada ujinya. Nah, dulu waktu Ibu kuliah S2 itu tesis Ibu membuat vaksin calon vaksin, kandidat vaksin tapi bukan untuk COVID ya karena zaman dulu belum ada COVID. Mau. Nah, itu vaksin itu kenapa aman untuk anak-anak? Karena dia sudah melalui serangkaian proses begitu ya, dan ada uji klinisnya yang dia diujikan ke subjek ya. Kalau yang awal kan hanya untuk dewasa dulu, diuji cobakan dewasa tidak ada masalah. Nah, untuk anak-anak karena anak-anak ini kan lebih rentan dibandingkan orang dewasa, maka memerlukan serangkaian proses yang lebih ketat, yang lebih harus diperhatikan, banyak hal yang harus diperhatikan. Makanya kenapa baru keluar sekarang, karena banyak proses di situ. Nah, ketika dikatakan aman untuk anak, nah itu berarti sudah sudah betul-betul diujikan dan terbukti aman begitu untuk Sinovac. Nah, untuk yang lainnya sedang berproses, nanti bisa dicek juga ya Kakak Naila ke websitenya Badan POM di www.pom.go.id. Nanti kalau ada informasi seputar penerbitan vaksin yang lain, nanti bisa dicek di situ vaksin apa yang sudah bisa dikeluarkan dan digunakan oleh masyarakat. Seperti itu Kakak Naila.
Dosisnya sama tidak dengan dosis dewasa, Bu? Berbeda biasanya karena kan anak-anak itu sama seperti obat ya. Kalau kita minum obat itu kan kalau orang dewasa sama anak-anak pasti berbeda dosisnya. Kalau anak-anak bisa jadi hanya 1 sendok makan ya kalau obat batuk. Orang dewasa kalau dengan obat yang sama bisa 2 sendok makan. Nah kadang kalau orang yang lebih, mohon maaf, yang berat badannya lebih besar lagi, tentu saja dosisnya harus lebih banyak. Kenapa? Supaya dia ketika obatnya dimakan terdistribusi dalam tubuhnya, dia bisa memberikan efek yang dibutuhkan. Nah, vaksin juga sama, untuk anak tentu berbeda dengan untuk orang dewasa, dan biasanya kan sudah ada rentangnya ya, anak usia berapa sampai berapa, untuk dewasa pun berbeda. Seperti itu, Kakak Naila. Gitu, Naila. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Makasih ya, Nak. Nah, ini ada pertanyaan spesial dari Sita. Silakan. Iya. Sita. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih nih sama Bunda Retno atau Mama Sakina ya, yang sudah memberikan banyak informasi, masukan, pengetahuan ya. Sama-sama. Semakin semangat kita nih sekolah untuk bekerjasama dengan pihak orang tua dalam hal Career Day ya. Ma, ini ada satu pertanyaan nih yang selama ini ada di otak kita, mungkin semua ayah bunda gitu ya. Kita pernah lihat di satu toko atau warung gitu Ma ya, ada makanan banyak gitu ya, makanan ciki, snack segala macam itu. Nah, yang kita tahu anak habis jajan itu misalnya radang gitu ya. Terus kemudian kita baca di labelnya atau di pembungkusnya sudah ada BP POM gitu Ma. Tapi kita lihat makanannya itu dari segi pedas sekali gitu ya. Kemudian kita tahu beberapa anak makan itu langsung radang gitu Ma. Bagaimana Ma pihak BP POM dalam hal ini mengecek atau mengawasinya Ma? Kita kan seringnya membeli ya, tidak mengerti hal sedemikian gitu ya. Jadi bagaimana pihak Badan POM cek and rechecknya? Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf ya. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Miss Ita. Ya, memang tadi kalau saya sampaikan kalau makanan sebelum diedarkan kan harus ada izin edarnya. Kalau pangan olahan di Badan POM. Nah, ketika udah ada izin edarnya nih ya, seperti misalnya ciki atau yang lainnya, kenapa dimakan itu menimbulkan efek radang misalnya. Nah, radang ini kan sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh ya, mungkin semacam kayak alergi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di label makanan, itu di bagian belakang di komposisi itu ada, terkadang kalau kita mau memperhatikan ada yang dicetak tebal tuh Miss Ita. Nah, dicetak tebal itu sebenarnya ada bahan yang mengandung alergen, kemungkinan bisa menimbulkan alergi bagi yang lain. Tapi kan mekanisme tubuh berbeda-beda ya. Untuk walaupun dicantumkan di situ dicetak tebal misalnya telur ya, telur itu kadang bisa membuat alergi. Maka dia kalau ada komposisi telur, harusnya telurnya itu ditebelin dibandingkan komposisi yang lain. Kadang untuk saya nggak masalah mengkonsumsi itu, tapi bagi orang lain karena sistemnya mekanisme tubuhnya masing-masing ya, dia rentan, sehingga ketika makan yang tadinya cuma 1 bungkus di saya nggak apa-apa, tapi di orang lain 1 bungkus, setengah bungkus aja sudah bisa bikin radang. Nah, kalau dari Badan POM memang kita menjaga keamanan mutu produk sebelum beredar. Jadi kita akan melihat apakah betul komposisinya, kemudian proses pembuatannya, layoutnya, dan apa yang dia cantumkan di kemasan itu benar, apakah sesuai dengan tujuan sebelum diedarkan tuh sudah terverifikasi semuanya. Artinya secara ketentuan regulasi itu sudah sesuai. Nah, ketika sudah di peredaran, harapannya sudah diperiksa tadi sudah sesuai, tetapi tetap saja ketika makanan itu dikonsumsi banyak hal, misalnya saat distribusi, seperti minuman yang harus simpan dingin. Maaf, kayak yogurt kalau disimpannya nggak dingin misalnya, walaupun di awal udah didaftarkan, tetapi tidak dijaga saat di peredaran, tokonya nggak sediakan kulkas, begitu, tetap saja dia bisa menjadi rusak ya, dan tidak seperti apa yang diharapkan. Nah, kalau ciki, kembali lagi ini sepertinya kembali ke masing-masing orang, mekanisme pertahanan tubuh tiap-tiap orang. Jadi pengawasan Badan POM itu saat dia sebelum dan saat di peredaran tetap dilakukan. Tapi ada satu lagi nih Miss Ita yang kayak kita sering baca ya, kadang ada berapa orang siswa yang sudah
mengkonsumsi makanan apa gitu ya, misalnya ada 10 orang, 5 orang siswa itu mual, muntah, diare, pusing, masuk rumah sakit bersamaan. Ini yang bisa dinamakan keracunan pangan. Nah, ini biasanya karena makanan-makanan yang tidak diperhatikan. Misalnya makanan siap saji biasanya ya, atau bisa juga makanan pangan olahan ya, walaupun udah dapat Badan POM tapi kadang itu tadi misalnya susu, tapi susunya ternyata masanya udah kedaluarsa atau disimpannya nggak benar. Nah, ini namanya kejadian luar biasa, keracunan pangan. Nah, ini kadang-kadang suka kita lihat ya, sekian orang habis kondangan, 10 orang, 20 orang sakit, anak-anak sekolah juga banyak. Nah, ini yang harus diperhatikan supaya tidak kejadian di anak-anak kita. Jadi kalau ada 2 orang atau lebih menderita penyakit yang sama setelah mengkonsumsi pangan yang sama, khawatirnya ke situ. Jadi kembali lagi selain pangannya, kita juga harus waspada ya, Misita ya, maksudnya memilih makanan mana yang akan kita konsumsi. Iya. Tuh. Ya. Terima kasih Bunda, cukup jelas ya. Sama-sama Miss Ita. Jadi pengetahuan untuk kita semua. Memang yang paling utama tadi saya sorot adalah orang tuanya ya Bunda ya, harus menjaga-jaga ya. Kadang orang tuanya udah kamu jajan, terus luar Iya. Orang tua juga harus menjaga. Kadang ya betul Pak Fajri, kadang yang dibeli itu mungkin makanan-makanan olahan yang udah ada izin BPOM ya, tapi dia belinya di mana? Di pinggir jalan. Sementara di pinggir jalan tuh terpapar sinar matahari dan kita nggak tahu apakah kemasannya itu mungkin sobek atau berlubang. Jadi kadang-kadang kan kemasan juga rentan ya terpapar panas matahari terus-menerus, kehujanan, dia lama-lama cepat menjadi tipis, kemudian berlubang kecil. Kadang beli ciki kayaknya masih tersegel rapi ya, tapi waktu dimakan melempem ya Pak Fajri, kadang gitu. Nah, seperti itu. Itu pangan yang kayak kalengan penyok itu aja Pak Fajri ya. Walaupun nggak bocor, tapi itu tadi adanya penyok itu bisa memicu tadi berkembangnya si spora. Walaupun sebenarnya udah disterilkan sebelumnya. Makanya jangan memilih pangan yang penyok. Kadang suka didiskon tuh ya. Diskon kalau udah mau kedaluarsa didiskon, atau udah penyok-penyok dikit didiskon. Nah, kalau itu jangan dibeli. Belilah makanan yang kemasannya masih bagus dan kedaluarsanya masih jauh. Gitu. Harga murah belum tentu menjamin kesehatan. Iya betul. Itu tagline-nya ya. Bunda terakhir betul nih pesanan nih Bu Miss Ita ya. Nah, ini dari guru. Ada yang mau tanya nih. Terakhir ya. Pak Iki silakan. Ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iki, ya, apa kabar Pak? Ada 2 pertanyaan nih. Baik Bu, baik. Ya. Yang pertama adalah mengenai jamu gendong ini ya Bunda. Istri saya itu sangat senang sekali minum jamu. Itu jamu gendong itu ada kontrolnya nggak dari Badan POM? 1. Yang kedua, untuk kami dari SD Rati ada nggak akses untuk mengunjungi Badan POM? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jamu gendong ya Pak Iki. Ya, jamu gendong itu yang kalau di depan rumah saya suka naik sepeda ibu-ibunya, terus ada dia ada keranjang botol-botol minuman itu ya, di depan rumah masih sering lewat tuh Pak Iki. Ya, nah jamu gendong ini termasuk salah satu yang sebenarnya dibawa karena dia masuk ke pangan siap saji Pak Iki, karena dia bukan pangan olahan ya. Sebentar, kalau jamu itu dia masuknya ke Badan POM karena dia yang diproduksi adalah kayak rempah-rempah gitu ya Pak Iki ya, rempah-rempah atau kunyit asam misalnya, akar manis, brotowali segala macam itu sebenarnya masuk ke pengawasan Badan POM. Nah, apakah itu aman? Nah, karena dia masuknya ke bukan jamu yang diolah kemudian dikemas. Nah, biasanya begini Pak Iki, kalau dulu nih ya saya nggak bilang semuanya sama ya. Dulu ada penelitian ketika skripsi, ada teman saya yang meneliti jamu gendong. Nah, itu ada yang ternyata kandungan bakteri patogennya itu ada ternyata. Tetapi tidak semua ya Pak Iki. Nah, yang perlu kita waspadai, pilihlah jamu yang penjualnya itu bersih dan pasti terjaga ininya ya. Paling nggak kalau dia si penjualnya bersih, jangan yang ibunya bajunya kucet, ini kukunya hitam-hitam jarinya, terus keranjangnya botolnya itu juga kotor, jangan. Setidaknya dari situ saja. Nah, harapannya memang kalau udah kita milih penjualnya yang bersih tadi, harapannya kita kan nggak tahu nih ibu itu
gimana sih produksinya, tapi kalau dia mencerminkan yang bersih, insya Allah produksi juga higienis ya Pak Iki. Nah ini masuk pengawasan Badan POM juga Pak Iki, tapi masuk ke Deputi 2. Tapi pada umumnya kami memang ke pengawasan yang terkemas, produk terkemas seperti itu. Nah apakah dia wajib daftar? Nah karena dia masuk sama kayak pangan siap saji juga, artinya jamu siap minum ya, bukan yang terdaftar. Jadi dia nggak wajib daftar ke Badan POM. Lain hal dia dikemas, dilabel, kemudian dijual secara luas begitu ya. Kalau ada kemasan dan berlabel itu berarti dia harus terdaftar. Nah terus terkait tadi kunjungan ke Badan POM, Badan POM juga ada labnya, ada pusat pengujian obat dan makanan. Di situ ada laboratorium untuk pengujian obat, kemudian ada juga COVID ya, ada lab COVID di situ. Kami sewaktu awal-awal COVID, relawan Badan POM banyak yang bertugas di sana. Dalam sehari ini bisa sampai 1.000 lebih kami memberikan hasil pengujian dari spesimen yang masyarakat yang dikirimkan ke kami ya, sampai 1.000 lebih. Nah untuk kunjungan ke Badan POM, silakan Pak Eki, monggo nanti bisa bersurat ke kami. Nanti saya sampaikan kepada Biro Umum ya, nanti saya berikan alamat tertujunya jelas, jadi langsung ke unitnya, ke Biro Umum nanti supaya bisa difasilitasi untuk bisa. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Iki, ya sehat-sehat ya Pak Iki. Nah bisa nih nanti Miss Ita ya, mungkin kan ke seberang jalan ya. Nggak nyebrang ya? Iya nggak nyebrang, kita ke Depok. Oh ya tadi juga mau sampaikan, tadi kan Pompi ya, jadi saya ingat di ruang kantor ada dulu kita pernah menang ya, ikut lomba, ikut lomba dulu. Juara 2. Iya, alhamdulillah juara 2. Jadi ingat Pompi, jadi sudah bersahabat dengan Bepom. Ya. Oke, karena sudah masuk waktu 9.30, pertama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bunda Retno ya, Syakinah yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak, alhamdulillah dapat banyak sekali informasi tentang makanan, terus juga minuman, pangan, dan ada kosmetik ya. Mudah-mudahan kita doakan ya anak-anak sama-sama, semoga Bunda Retno sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya. Alhamdulillah, amin. Dan terus mengabdi terus ya untuk akhirnya untuk masyarakat. Iya Bunda Retno, terima kasih atas waktunya. Misi tadi mau sampaikan? Ya, sedikit ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Retno atau Mama Sakinah ya. Ini adalah bentuk kerjasama kita dalam hal bahasanya Career Day, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan orang tua murid yang lainnya dalam profesi yang lainnya, sehingga murid atau siswa atau peserta didik dapat mengetahui lebih luas ya tentang wawasan atau tambahan ilmu pengetahuan yang insya Allah semuanya ini dapat memberikan motivasi kepada siswa-siswi atau peserta didik untuk belajar lebih rajin, seperti yang tadi Bunda Retno jabarkan ya, masuk perguruan tinggi apa ya, kemudian masuk ini ya, lanjut. Nah mungkin itu sebagai masukan motivasi juga untuk anak-anak kita nantinya. Dan saya berharap jangan bosan-bosan kepada Bunda ya, mungkin kedepannya kita akan jalin lagi ya supaya lebih baik lagi, walaupun kita pada dasarnya sudah tahu ilmu ya, tapi yang dijelaskan oleh Bunda tadi atau Mama Sakinah tadi lebih baik ya, lebih jelas ya untuk anak-anak khususnya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Miss Ita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri, tolong deh. Pak Fajri tolong, anak-anak coba ditanya apakah senang mengikuti ini gitu ya. Ya. Tapi sebelum itu kalau ada yang masih mau bertanya, misalnya tadi Bapak lupa, silakan tanyakan, hubungi siapa ya? Hubungi wali kelasnya masing-masing ya, kelasnya. Boleh ya Bunda Retno ya kalau boleh, mau tanya. Iya, monggo Pak Fajri. Tapi kalau nanti mungkin saya titipkan beberapa video yang bisa diputar terkait anak-anak, mungkin bisa di saat-saat senggang, kapan begitu, mungkin tentang ceklik, tentang 3 bahaya yang anak-anak perlu tahu. Nanti insya Allah saya titipkan ya Bu ya. Iya siap, ceklik begini. Nanti hadiahnya juga saya titipkan juga ya Pak Fajri, saya titip ke siapa ya? Pak Fajri terima kasih Bunda. Titip ke siapa ya? Gampang. Nanti sambil berangkat. Iya. Sekolah bisa saya titipkan. Iya, sekolah bisa. Anak-anak bagaimana? Alhamdulillah ya, sudah mendapatkan informasinya. Sebelum itu, Bunda Syakinah kita foto bareng-bareng dulu bersama anak-anak. Boleh, ya. Oke, semuanya
Tapi jangan lama-lama, Pak. Iyalah. Jangan lama-lama. Oke, Pak Sadri, semuanya senyum. Yuk ceklik yuk, ceklik yuk. Ceklik gimana? Ceklik gini. Ceklik Biar begini. ingat ceklik kayak gini yuk. Semuanya begini tangannya begini. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Nah, tahan lagi. Ini baru layar pertama. Tahan lagi. Sadri sudah siap, Sadri? Oke. 1, 2, 3. Ceklik. Kali bacain. Lagi. Layar selanjutnya. Ada 3 kali. Terus nanti prosesnya Kali Mas Sadri. 1, 2, 3. emang cuma karena pembengkakan dari efek Lagi, operasi. terakhir. Tahan semuanya, mohon bersabar. Tahan senyumnya, mohon bersabar. 1, Aisyah, senyumnya Aisyah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Sakinah. Terima kasih ya Bunda boleh menjalankan kembali aktivitasnya di Baik, kantor. terima kasih. Mohon izin. Iya, Ma. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Dadah, terima kasih. Makasih, Bu Retno. Sama-sama. Ya, Makasih. sampai bertemu kembali. Kembali. Ketemu lagi. Bu Retno. Iya. Bagaimana tadi yang tadi Bunda Retno sampaikan? Jelas semuanya? Jelas ya. Jadi harus Jelas, alhamdulillah. Jadi harus Misita, jadi kalau kita membeli makanan anak-anak harus diperhatikan, diceklik. Ceklik. Jangan sembarangan memakan. Nanti sakit Jangan perut. sembarangan membeli. Ya. Ya, Jangan cek and membeli. recheck, Cek and melihat recheck. kemasannya, izin edarnya, Tuh. kadaluarsanya. Nah, Ya. itu kadaluarsa. Kadang-kadang ada yang bilang begini, Misita, oh nggak apa-apa deh, cuma sakit perut ini. Ini nggak boleh nih. Nanti kalau masuk rumah sakit bagaimana? Oke, anak-anak itu saja. Misita ada yang mau disampaikan? Terakhir sebelum ditutup. Ya, dari Misita ya untuk yang terakhir ya terima kasih pada ayah bunda yang sudah memfasilitasi kegiatan ini ya, karena ini juga tanpa bantuan orang tua siswa di rumah ya kegiatan ini tidak akan berjalan ya. Kemudian terima kasih kepada anak-anak Misita ya, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang terus ya mau bekerja sama ya untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di akhir semester ganjil ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan ya membuahkan hasil yang baik ya untuk anak-anak di rumah khususnya, dan kamu juga memetik ilmu pengetahuan ya, dan ilmu pengetahuan itu bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Paling tidak kamu sudah tahu ya. Kemarin kamu sudah tahu, sekarang mungkin lebih tahu lagi ya. Ketika membeli makanan, lihat dulu ya kemasan, label ya. Tapi mungkin juga karena kamu yang siswa-siswa masih kelas rendah juga minta bantuan sama ayah dan bunda atau mama dan papa di rumah. Terima kasih ya semuanya. Semangat. Salam semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Misita. Anak ingat tadi ya pesannya dari Misita. Jangan lupa jaga kesehatannya. Kita masih ada hari. Nah, oke, selanjutnya sebelum Pak akhiri. Nanti akan ada informasi ya berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Ada PJJ ke hari ini. Ada. Nanti wali kelasnya ya, wali kelasnya masing-masing. Ada Bapak Ibu guru ada tambahan? Cukup? Oke. Mas Sutri. Tutup dengan doa, Pak. Oke, nanti akan ada edaran ya dari sekolah. Sekarang akan ditutup oleh doa oleh Ibu Nur. Kepada Bu Nur dipersilahkan. Ya anak-anak, kita berdoa dulu ya. Baik, semua dan kita selaku pasir Ibu Guru, demikian acara kita hari ini. Ya,
Career Day. Kecil suaranya. Pakai ini, Teh. Mati, enggak kedengeran suara gua, HP-nya. Dari sini, Ibu Nur. Ya, Lebih lebih singkat. Iya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah acara hari ini berlangsung. Ya mungkin banyak yang masih mau bertanya, cuma karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti di momen-momen lain lagi kita adakan lagi. Terima kasih juga untuk Miss Ita yang udah begitu support banget untuk acara kegiatan ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa semoga ya kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu kita diberikan keselamatan, kesehatan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwahum dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan dosa kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dunia dan akhirat, berikanlah kami rezeki yang halal dan barokah. Ya Allah, kepadamulah kami memohon, kepadamulah kami meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Si Bu Nur. Terima kasih kepada Bu Nur yang tadi telah Terima berdoa. kasih Bu Nur. Oke anak-anak, kita semuanya sama-sama cukupkan dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Fajri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.